Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 5 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menyatakan dalam Yesus Putramu, semoga kami selalu setia menghidupi perjanjian-Mu yang menuntun kami pada keselamatan kekal bersama Kristus di dalam kehidupan kami, dalam setiap perbuatan yang kami lakukan, dalam karya pelayanan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan Allahku. Anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar cerita tentang orang dari agama lain yang sakit dan mengalami kesembuhan ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Atau ada orang dari gereja lain yang mengalami kesembuhan ketika berdoa rosario dan sebagainya. Mujizat-mujizat yang terjadi hendak mau menunjukkan bahwa belas kasih Allah itu tidak terbatas. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mencoba menempatkan diri sebagai seorang Yahudi ketika berhadapan dengan perempuan Kanaan. Ungkapan kata anjing yang dilontarkan oleh Yesus kepada perempuan Kanaan yang meminta pertolongan kepadanya bukanlah sebuah hinaan. Tapi Yesus ingin menguji iman dari wanita itu. Kata itu juga dengan terbuka menjelaskan bahwa orang Yahudi memandang rendah orang-orang yang bukan Yahudi. Situasi ini dimanfaatkan oleh Yesus untuk memprovokasi perempuan Kanaan itu demi mendapatkan alasan ia datang dan meminta pertolongan kepadanya, yang adalah seorang Yahudi. Perumpamaan perempuan Kanaan itu tidak mundur.
oleh kata-kata provokatif itu. Keyakinan bahwa Yesus mampu dan akan menyembuhkan anaknya membuat ia sedikit pun tidak merasa terhina dengan kata-kata itu. Dan ia juga tidak pergi. Bahkan dengan keteguhan hatinya ia memohon sedikit belas kasih dari Yesus. Bahkan ia rela jika hanya remah-remahnya saja. Keyakinan dan keteguhan hatinya kepada Yesus inilah yang membuat Yesus memuji iman wanita ini. Dan Yesus berbelas kasih kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah perempuan Kanaan yang diangkat dalam bacaan hari ini, hendak menunjukkan bahwa keselamatan itu bersifat universal untuk siapa saja. Untuk semua orang dari berbagai suku, agama, ras, dan kepercayaan. Tidak ada orang yang luput dari belas kasih Allah. Bahkan orang berdosa sekalipun. Pengalaman perempuan Kanaan membuka mata kita untuk tidak ragu dan kita takut untuk menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolak kita yang dengan penuh iman dan ketulusan datang kepadanya dan memohon belas kasih-Nya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa atas semua pengalaman hidup kita, penderitaan kita, segala sakit, penyakit, dan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah putus asa. Datanglah kepada Tuhan. Curahkan semua isi hati kita. Jangan pernah berpaling daripadanya. Ungkapkan apa yang kita mau, apa yang kita ingini. Biarlah Tuhan menjadikan rahmat dan berkat itu semua. Maka mari, saudara-saudariku yang terkasih, kita seperti perempuan Kanaan ini di hadapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, datanglah kepadanya, mohonlah kepadanya. Dan Tuhan akan mengulurkan belas kasih-Nya kepada kita. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.